Tafadhol Ustaz, kami langsung saja persilakan untuk mulai kajian pada malam ini. Nah, Tafadhol barakallahu fiik Ustaz. wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, semua ibadah antum semuanya. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dididik oleh Allah, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Bahwa seorang muslim itu bahagianya adalah dengan ibadah. Bahagianya seorang muslim, bagaimana gegap gempitanya kita, bagaimana begitu antusiasnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan, adalah antusias seorang hamba Allah yang insya Allah kita termasuk di antara hambanya yang bertakwa, yang begitu semangat, begitu antusias menyambut datangnya Ramadan. Dan begitu semangatnya menyambut semua amal ibadah yang terkait dengan Ramadan. Baik itu puasa Ramadan, apakah itu salat tarawihnya, apakah itu bacaan Al-Qur'annya, apakah itu sedekahnya, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Semangat yang luar biasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan juga, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Ramadan akan berakhir, begitu campur aduk perasaan hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka sedih karena mereka akan berpisah dengan Ramadan. Mereka sedih karena mereka tidak tahu apakah Ramadan tahun depan ketika dia datang kembali, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya. Kita sedih akan banyak hal dengan segala keindahan, segala gemerlap seluruh rumah-rumah Allah di bulan Ramadan. Bagaimana antum dan kita semua merasakan bahwa ketika Ramadan di jam segini, ya di jam kurang lebih jam 9-an kurang waktu Indonesia Barat ini, semua masjid-masjid Allah itu masih semarak, masih terang benderang. Begitu hidupnya bait-bait Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin menginjak akhir Ramadan, rumah-rumah Allah tidak gelap. Rumah-rumah Allah terang benderang hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Antum datang ke rumah Allah jam 9 malam, 10 malam, 11 malam, 12 jam 1, jam 2, jam 3, subuh. Di sana rumah-rumah Allah begitu semaraknya dengan ibadah. Dan kita sadar dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari salat tarawih ini, yang sunnah itu sempat mati ya dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu sempat hilang dengan wafatnya beliau. Dan sunnah itu belum sempat dihidupkan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sunnah itu dihidupkan kembali oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Umar mengatakan bahwa ini adalah, sampai ada statement beliau yang sangat baik, yang sangat bagus, yang seringkali disalah artikan oleh sebagian ikhwah kita, saudara-saudara kita selama umat Islam, ketika beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhi, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, ya. Padahal kita tahu tidak ada bid'ah di apa yang diperbuat oleh Umar. Salat tarawih adalah sunnah, begitu banyak anjuran dan perintahnya. Berjamaahnya juga adalah sunnah, ya, dan itu banyak perintah dan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan jumlah rakaat yang dilakukannya, itu pun tidak menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya, dan semua hal yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an dalam salat tarawih itu dengan beliau mengumpulkannya kepada satu imam, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, untuk mengimami kaum muslimin menghidupkan rumah-rumah Allah dengan salat tarawih. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau di Kufah, beliau mengatakan kepada beliau berdoa sambil melihat rumah-rumah Allah begitu semaraknya pada malam-malam Ramadan. Nawwarallahu qabraka ya Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburmu wahai Umar. Qad nawwarta buyutallahi azza wa jalla fi layali Ramadan. Engkau telah menerangi rumah-rumah Allah di malam-malam bulan Ramadan. Subhanallah, dari sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka hiduplah salat tarawih, dan itu disyukuri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mensyukuri akan hal ini, beliau menjaga dan melestarikan sunnah itu. Itu menunjukkan bahwa apa yang diklaimkan oleh orang-orang Syiah itu adalah hayalan, ya, yang mereka menggambarkan antara perseteruan antara Abu Bakar dan Umar dengan Ali bin Abu Thalib. Ini adalah hayalan mereka, ya, adalah ilusi mereka. Dan juga bagaimana mereka akhirnya pun membenci salat tarawih. Ya, mereka Syiah tidak melaksanakan salat tarawih karena menurut mereka itu bid'ahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau mereka mengatakan itu bid'ah, kenapa Ali bin Abu Thalib, imam mereka, al-maksum kata mereka, menghidupkan sunnah salat tarawih? Ini adalah di antara keajaiban, ya, kebodohan kaum Syiah Rafidah dalam beragama. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Namun bukan berarti kita berhenti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah wazifatul umur. Ibadah ini adalah tanggung jawab kita selama umur itu masih ada di dalam diri kita. Bahwa ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat, untuk membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan batas akhir bagi seseorang di antara kita, batas akhir di dalam beramal, kecuali al-ajal, al-maut. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika menyadari akan hal ini, bahwa waktu tidak selalu berpihak kepada kita. Orang yang merencanakan, insya Allah ketemu lagi Ramadan tahun depan, ketemu Ramadan tahun depan. Pertanyaannya ya ikhwah fillah, apakah orang yang mengucapkan itu pasti ketemu dengan Ramadan tahun depan? Kita bisa menjawabnya sendiri, berapa banyak orang yang merencanakan seperti itu. Namun ternyata mereka termasuk di dalam jajaran nama-nama orang-orang yang kita doakan. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka tahun lalu Ramadan masih bersama kita. Tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Maka ketika kita menyadari, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa maut, ajal, bisa sewaktu-waktu datang menghampiri kita, maka kita hendaklah memanfaatkan waktu yang kesempatan umur ini dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai berakhirnya Ramadan, maka berakhirlah segala semangat dari ibadah di bulan Ramadan. Karena semua ibadah yang di bulan Ramadan adalah ibadah yang bisa kita lakukan sepanjang tahun. Puasa Ramadan yang wajib memang sudah tidak ada, tapi berapa banyak puasa sunnah. Di bulan Syawal ada 6 hari puasa sunnah. 6 hari puasa Syawal. Kemudian ada lagi 3 hari dalam setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, dan puasa sunnah, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga demikian pula Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sepanjang tahun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Bahwa pinggang-pinggang mereka menjauh dari tempat tidur mereka. Ya, pinggang-pinggang mereka tidak nempel dengan tempat tidur mereka.
Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu kenikmatan yang Allah sembunyikan untuk mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang melaksanakan qiyamul lail bukan hanya di bulan Ramadan. Berapa banyak kita menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan. Masuk malam Syawal, masuk malam Id, sudah lagi tidak sholat malam. Sudah tidak lagi sholat malam. Dan kemudian melupakan sholat malam di dalam kehidupannya kesehariannya. Dia sholat malam di bulan Ramadan. Setelah lepas Ramadan, dia tinggalkan sholat malam. Allahul Musta'an. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bergegas untuk beramal. Menyambut kesempatan untuk beramal ini adalah sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan selama mereka masih hidup. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Tidak sama. Mereka orang-orang ahlul kitab itu tidak sama. Di antara mereka ada sekelompok umat yang mereka tegak dengan membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud beribadah kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Mereka bergegas di dalam melakukan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Dan mereka itulah di antara orang-orang saleh. Ayat ini mengajarkan kepada kita, saudaraku fillah, bahwa berlomba, bergegas melakukan kebaikan. Tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah selama masih hidup adalah sikap dan sifatnya orang-orang saleh. Sikap dan sifat orang-orang saleh. Allah ingatkan kepada kita semuanya. Di ayat ke-133 dari surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian untuk mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah perintahkan kepada kita untuk bergegas, berlomba, mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengejar surganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang mengetahui nilai sesuatu, bahwa sesuatu itu sangat bernilai, maka mereka tidak akan mudah dengan ridhanya apa yang bernilai itu diambil oleh orang lain. Orang yang tahu ada peluang emas yang luar biasa, peluang investasi yang dahsyat, yang memberikan penghasilan yang besar bagi mereka. Kemudian ketika dia tahu akan hal itu, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia tidak akan mau dengan gampangnya memberikan peluang itu kepada orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bergegas menghadap Allah. Beliau mengatakan wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Dalam surah Taha ayat 84. Aku bergegas kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridha. Nabi Musa alaihissalam seorang ulul azmi minar rusul. Beliau menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa di antara bentuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah bergegas di dalam menjalankan ibadah, bergegas dalam bertaubat, bergegas di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, bergegas di dalam mengambil peluang-peluang kebaikan yang Allah bukakan bagi setiap kita di setiap saat dan waktu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah selesaikan masalah-masalah para nabi dan masalah para rasul, yang kita tahu bahwa kehidupan dunia penuh dengan masalah. Bahwa kehidupan dunia penuh dengan cobaan dan ujian. Namun bagi hamba-hamba Allah yang beribadah dengan baik dan benar, hamba-hamba Allah yang bergegas di dalam melakukan kebaikan, yang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan takut,
Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan bagi mereka-mereka ini, walaupun mereka menghadapi masalah, Allah sediakan bagi mereka solusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Allah kisahkan tentang para nabi yang kemudian ditutup tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 ini, setelah Allah menyebutkan tentang kisah para nabi-nabi sebelumnya, para nabi bagaimana masalah-masalah mereka, bagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalah mereka, memberikan solusi kepada mereka semuanya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu beliau tidak punya anak. Beliau sampai menua, beliau tidak memiliki anak. Ini salah satu masalah yang beliau hadapi. Ada masalah yang lainnya, bahwa istrinya kurang baik perangainya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir tentang hal ini. Istrinya kurang baik perangai dan sikapnya. Dan itu Nabi Zakaria alaihissalam tetap bersabar dengan hal ini. Maka beliau berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doa Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan kepadanya, kami berikan kepada Zakaria Yahya, Nabi Yahya alaihissalam sebagai anak. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami perbaiki istrinya. Kami perbaiki istrinya. Kami buat baik istri Nabi Zakaria alaihissalam. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi yang Allah kisahkan ini dengan beragam masalahnya. Ada yang berhadapan dengan pemimpin yang sangat zalim seperti Fir'aun dan Namruj. Ada yang berhadapan dengan kaumnya yang mengancam Nabi tersebut untuk membunuhnya seperti Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lainnya dengan masalah-masalah berat dan besar yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana solusi itu selalu hadir bagi mereka semuanya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa semua para nabi itu mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka para nabi itu sangat khusyuk, sangat tunduk kepada kami. Ini di antara makna, di antara nilai, di antara pesan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada antum, kepada kita semuanya dari kisah para nabi. Bahwa para nabi bukan sekedar seorang dai yang ceramah, yang pidato, yang menyampaikan kebenaran begitu saja, tapi mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kanu lana khashi'in. Mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakum. Banyak orang yang. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan para rasul, mereka itu ahli ibadah. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah contoh orang-orang yang menunjukkan yang ditunjukkan sebagai profil orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan takut. Dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yang merupakan imam mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya para nabi ketika mengimami salat di Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian bagaimana di akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memimpin para nabi dan para rasul dan mendahului mereka dengan syafaatul uzma sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah profil orang yang ahli ibadah yang luar biasa. Beliau digambarkan sebagai orang yang ahli ibadah yang sangat dahsyat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat sampai kakinya bengkak. Beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah yang tidak akan ada seorang pun dari umatnya yang bisa mendekati kehebatan ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja. Siapa di antara antum, di antara kita semuanya yang
mengamalkan doa dan zikir yang diamalkan 100% seperti yang dijalankan oleh Nabi? Yang beliau berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan, memakai pakaian, melepas pakaian, masuk rumah, keluar rumah, melakukan safar, ketika ada tanjakan, ketika ada turunan, ada wirid dan zikir khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, jika antum membaca seperti kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah misalnya, atau antum membaca buku doa wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid Jawas rahimahullah misalnya, dan juga banyak para ulama seperti Hisnul Muslim yang dikumpulkan oleh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah misalnya, maka antum akan melihat bahwa begitu ramainya hari-hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa, dengan memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada antum, kepada kita semuanya, kepada umatnya. Beliau SAW berpesan dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Badiru bil a'mali fitana, ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu min mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergegaslah kalian untuk beramal. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum terjadinya fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu seperti penggalan malam yang sangat gelap gulita. Seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelamnya fitnah itu, yang membuat bimbang dan ragu. Ini anak-anak Mongol ini, afwan. Ya, penasaran dengan antum. Barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita, yang menunjukkan begitu remangnya fitnah itu, begitu gelapnya fitnah ini, membuat seseorang tidak menyadari bahwa dia sangat dekat dengan fitnah, bahwa fitnah itu telah menempel pada dirinya, bahwa dia telah berinteraksi dengan fitnah itu tanpa dia menyadarinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah itu terjadi ketika sebagian dari umatnya menunda peluang dan kesempatan beramal ketika kesempatan itu ada. Antum ikhwafillah, kita ikhwafillah. Ketika ada peluang untuk beribadah, peluang untuk sedekah, peluang untuk salat berjamaah, peluang untuk bertaubat dari kesalahan dan dosa. Peluang-peluang itu ketika datang kepada kita dan kita skip, kita lewat ntar saja nanti, maka kita akan merasakan di saat tidak jauh dari sesudah itu munculnya fitnah di dalam diri kita. Munculnya godaan yang membuat seseorang itu tergoda untuk terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Ikhwatal iman. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergegaslah kalian beramal. Sebelum terjadinya fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Yang nanti ketika fitnah itu terjadi dengan kondisi yang seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang itu, di pagi harinya dia masih mukmin, namun sore harinya dia sudah kafir. Ada orang lain, sore harinya dia masih mukmin, besok paginya dia sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agamanya untuk karena sebagian dari dunia ini. Dia jual agamanya. Dia karena ingin populer misalnya, karena ingin terkenal, karena ingin disebut oleh banyak orang, karena ingin diakui akan ketampanannya atau kecantikannya, maka dia tampilkan dirinya, tampilkan auratnya, tampilkan maksiatnya di depan umat, di depan seluruh manusia. Dia jual agamanya hanya untuk popularitas. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan follower. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan subscriber. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Kata Nabi SAW, "Syababaka qabla haramik." Jagalah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Kata Nabi SAW, jaga masa mudamu. Muda ini nggak selalu muda. Berapa banyak orang-orang yang sudah tidak muda lagi,
tidak merasa bahwa masa muda telah terlewat dari dirinya. Dia sudah tua. Tapi ketika diingatkan, dia merasa, iya, jiwanya jiwa muda. Dia sudah lupa bahwa dia sudah tidak muda lagi. Berapa banyak orang yang lupa dirinya bahwa dia sudah melewati fase itu sudah belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Wasihataka qabla saqami. Jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya manfaatkanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Bahwa penyesalan orang-orang tua saat ini yang mereka menua dengan tidak tahu agama. Mereka menua dengan memiliki gairah, semangat yang besar menuntut ilmu karena kesadaran yang baru muncul dalam diri mereka. Tapi mereka sudah lemah kakinya, lemah hatinya, lemah otaknya, cara berpikirnya, lemah memorinya. Dia menginginkan untuk membaca, ingin mendengar, untuk hadir ke majelis taklim, untuk beramal yang hebat, yang besar. Namun semangat itu tidak sesuai dengan kekuatan yang telah tersisa yang ada pada dirinya. Berapa banyak orang-orang tua yang menyesali kondisi itu, ya khawafillah. Jangan sampai kita termasuk di dalam rantai jajaran orang-orang yang seperti itu. Di saat masa muda itu masih mungkin kita tangkap untuk melakukan kebaikan, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk beramal yang besar. Bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi untuk agar kita mensyukuri penghisaban kita nanti di hadapan Allah. Ketika antum ditanya bagaimana masa mudamu, antum syukuri, ya Allah. Alhamdulillah anak tumbuh di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah anak tumbuh di dalam ibadah kepadamu. Alhamdulillah anak tumbuh di dalam berdakwah kepada jalanmu, ya Allah. Jaga masa sehatmu. Sebelum datang sakitmu. Yang sehat itu pasti sakit, ya khawafillah. Yang sehat pasti sakit. Kita sadar, kita manusia. Di saat sehat, manfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian ketika seseorang itu sudah sakit, kemudian muncul angan-angannya. Andai kata dulu saya banyak berjalan ke masjid. Andai kata saya dulu banyak bersilaturahim. Andai kata saya dulu melakukan haji dan umrah. Andai kata saya dulu datang ke majelis-majelis ilmu. Dan berhayal dengan beragam hayalan di saat kakinya sudah tidak bersahabat dengan dirinya. Andai kata saya dulu banyak-banyak ruku dan sujud, saat ini sudah hanya bisa sholat di atas kursi, duduk di atas kursi. Ikhwatal iman, wasihataka qabla saqami. Jaga sehat sebelum datang sakit. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak penyesalan. Ada salah seorang saleh, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sudah wafat, meninggal di kota Madinah beberapa tahun yang lalu. Beliau di dalam perjalanan hidupnya pernah mengalami fase di mana beliau dalam tanda kutip nakal, kurang baik. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Namun kesempatan taubat itu setelah beliau mengalami sebuah eksiden, sebuah kecelakaan di kolam renang yang menyebabkan beliau lumpuh dari leher sampai seluruh tubuh. Namun di masa itu beliau diberi kesempatan taubat, menuntut ilmu agama, belajar dan bahkan menjadi seorang dai walaupun terbujur di tempat tidurnya. Nasihat-nasihatnya, tausiah-tausiahnya meramaikan media sosial. Pesan-pesannya begitu luar biasa. Ada salah satu yang sangat berkesan yang luar biasa di hati anak ketika beliau ditanya. Ya Syekh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan dirimu untuk sehat kembali, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika kamu diberkenankan oleh Allah untuk sehat kembali, apa yang ingin kau lakukan? Kata beliau, yang ingin aku lakukan pertama adalah sujud. Aku ingin sujud dengan kakiku dan tanganku. Aku ingin menempelkan keningku ke tanah. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kondisi lumpuh di tempat tidur, beliau tidak bisa untuk itu. Sudah berapa lama aku sholat tanpa rukuk dan sujud. Aku ingin sujud, kata beliau. Itu yang pertama. Apa yang kau inginkan yang kedua? Beliau diminta
Tiga hal apa yang engkau inginkan ketika kesehatan itu kembali kepada diri? Yang kedua, yang aku inginkan. Aku ingin dengan jari jemariku ini, aku membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Aku ingin membuka lembaran-lembaran Al-Quran dengan jari jemariku. Karena beliau lumpuh. Beliau tidak bisa untuk melakukan itu. Apa yang ketiga, Syekh? Yang ketiga, aku ingin menjabat tangan ibuku dan menciumnya dengan tanganku. Itu yang ingin aku lakukan. Ikhwatal iman. Setiap orang yang sakit memiliki banyak keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, jaga sehatmu sebelum datang sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Jaga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika diberi peluang untuk memiliki ada harta, untuk bisa bersedekah, untuk bisa membeli buku-buku yang bermanfaat, untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, untuk bisa mendatangi majelis ilmu, untuk bisa membekali diri dengan hal-hal yang positif dan yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masa kayamu ini jaga. Sebelum ketika sudah tidak ada lagi semua harta itu, terkadang terjadi pada sebagian orang, di mana ketika kefakiran sudah terjadi pada dirinya, kemudian di saat itu dia berangan-angan, coba ketika saya kaya dulu, saya haji. Anda pernah menemui seseorang, ketika beliau kaya raya, beliau tidak menunaikan ibadah haji. Tidak terpikir untuk melakukan itu. Ketika jatuh miskin, beliau berupaya sedemikian rupa ingin berangkat haji. Maka iseng anak bertanya, Afwan akhi, dulu antum ketika masuk di atas, apa nggak kepikir untuk haji? Enggak, kata dia nggak kepikir untuk haji. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Dan akhirnya, qaddarallah, yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak sempat haji. Qaddarallahu masya'afa'al. Wa ghinaka qabla faqri. Jaga kaya masa kayamu sebelum datang fakirmu. Wa faraghaka qabla syughling. Jaga masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masa senggang ini. Masa senggang itu seringkali nikmat yang tidak disadari oleh sebagian kita. Sehingga kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan itu, yaitu kesehatan dan masa senggang. Sehingga sebagian orang mengatakan killing time. Ya, wasting time. Menghabis-habiskan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Seakan-akan waktu itu bisa direload kembali untuk dirinya ketika dia membutuhkan suatu waktu. Dia tahu waktu ini kalau yang sudah kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, nggak bakal pernah akan balik lagi. Dan tidak akan ada gantinya. Ikhwatal iman. Ketika kita diberi masa kesempatan, masa senggang, manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dengarkan kajian, baca buku-buku yang bermanfaat, silaturahim, bertanya kepada orang-orang berilmu, menghadiri majelis ilmu mereka. Cari kesibukan yang positif. Fokuslah kepada yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan yang kelima, wahayataka qabla maut. Jaga masa hidupmu sebelum datang kematian. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka menunda-nunda untuk beramal. Ini bukanlah sikap orang yang beriman. Sikapnya orang beriman tidak suka menunda. Dia akan bergegas. Tidak akan banyak pertimbangan untuk sesuatu yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah." Bahwa kehati-hatian, pertimbangan itu baik dalam segala hal, kecuali dalam urusan akhirat. Ketika urusan akhirat, sudah jangan terlalu banyak pertimbangan dan kehati-hatian. Do it. Do it. Lakukan. Segera lakukan. Jangan banyak pertimbangan. Mau ada keinginan terbersih dalam hati, mau berangkat haji. Ada uangnya. Sehat walafiat mampu. Daftar. Berangkat haji. Jangan ditunda.
Menunda, mempertimbangkan banyak hal dalam urusan dunia itu baik. Tapi urusan akhirat itu tidak baik. Maka boleh kita menunda dalam banyak hal. Itu akan baik dalam banyak hal. Kecuali dalam urusan akhirat. Ada keinginan untuk silaturahim. Untuk menemui orang tua di kampung. Untuk mendatangi kerabat ayah dan ibu kita. Untuk melakukan hal-hal kebaikan. Meminta maaf terhadap orang yang pernah kita zalimi. Lakukan segera. Jangan pernah menunda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang begitu paham dengan pesan-pesan ini, mereka tidak pernah menunda di dalam beramal. Mereka berlomba-lomba. Mereka tidak terima ada orang yang bisa mengalahkan mereka di dalam kesungguhan di dalam beramal. Maka jangan heran kalau mereka itu menjadi khairun nas, manusia terbaik. Mereka bukan cuma semangatnya itu hanya modal semangat saja. Mereka tidak hanya terhenti hanya dengan berandai-andai saja. Mereka bukan cuma cukup dengan kekuatan di dalam doa saja. Tapi lihat kekuatan amal mereka. Kekuatan amal yang sangat dahsyat. Yang insya Allah melihat kesungguhan mereka. Bagaimana mereka berlomba di dalam kebaikan dan kesungguhan mereka di dalam berjuang dan beramal. Insya Allah untuk mengejar. Untuk bisa seperti separuhnya mereka. Adalah sesuatu yang tidak mudah dan gampang. Gak mudah. Tidak gampang. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan. Nabi SAW memerintahkan pada suatu hari kepada kami semuanya untuk bersedekah, kata Umar. Dan di saat itu aku lagi punya banyak harta. Aku termotivasi untuk bisa bersedekah pada hari itu. Maka pada hari itu aku berkata kepada hatiku, Al-yawma asbiqu Abu Bakar. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. In sabaqtuhu yawma. Kalau pada ada di satu masa di mana aku bisa mengalahkan Abu Bakar, hari inilah kesempatanku. Faji'tu binisfi mali. Maka aku pun datang menghadap Nabi SAW dengan membawa 50% aset hartaku. 50% ya jamaah. Ya, antum memiliki tabungan 100 juta, keluarkan 50 juta. Itu yang dilakukan oleh Umar. Antum punya tabungan 1 miliar, keluarkan 500 juta. Itu yang dilakukan oleh Umar. Aku keluarkan separuh harta. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang aku berikan kepada beliau sebagai sedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ma abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Qultu mithlahu ya Rasulullah. Seperti itu ya Rasulullah. Itu bentuk syukurnya. Bentuk dia berbangga bisa beramal dengan amal yang besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tunjukkan, ya Rasulullah, ini kesempatan besar bagiku untuk bisa beramal. 50% hartaku aku korbankan di jalan Allah. Maka tidak lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian membawa Seluruhnya. hartanya. Kemudian ikhwatal iman. Rasulullah SAW bertanya, Ma abqaita li ahli. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Tidak ada yang aku sisakan sedikit pun untuk mereka kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, La usabiquka ila syai'in abada. Aku tidak pernah bisa mengalahkanmu kapanpun. Aku tidak bisa mengalahkanmu kapanpun. Maka jangan heran. Generasi yang sehebat ini, generasi yang manusia-manusianya diisi oleh orang-orang seperti ini menjadi manusia terbaik. Generasi terbaik, zaman terbaik, muslim terbaik. Jangan heran. Coba kita ukur dengan diri kita sekarang. Gaza yang meratap dan menangis. Mungkin kita mau sedekah dengan remahan dan recehan. Bahkan tidak sedikit dari kita belum tergeming hatinya untuk bersedekah membantu Gaza. Membantu saudara-saudara kita di sana. Walaupun sudah puluhan, mungkin ratusan ribu nyawa berterbangan. Walaupun mereka diembargo, diboikot dari makan dan minuman. Walaupun mereka menderita setiap saat dan waktu. Kita Id, mereka tidak mengalami Id. Kita berkumpul, mereka mengumpulkan jasad dan tulang belulang dan daging-daging anak keluarga mereka. Namun, tidak sedikit dari kita tidak tergeming untuk membantu mereka. Tidak terpikir, memikirkan 10%, 20%, 50%, apalagi 100% hartanya untuk membantu mereka.
Maka sebagaimana kata Syekh Syakib Arsalan dalam salah satu risalahnya, ketika beliau menceritakan, menyampaikan kenapa sih umat Islam ini kok kalah terus, yang lainnya kok menang terus. Kata beliau, semangat pengorbanan di dalam diri umat Islam saat ini sangat tipis, sangat lemah. Kalau kemenangan itu hanya bisa diraih dengan doa belaka, tanpa ada pengorbanan dan perjuangan. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali lebih hebat doanya ketimbang kita. Lebih hebat doanya Muhajirin wal Ansar ketimbang antum, ana, dan kita semuanya. Namun mereka tidak cukup dengan doa. Mereka dengan berkorban harta, berkorban nyawa. Maka itulah yang membuat mereka menjadi manusia-manusia yang mulia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara manfaat ketika kita bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Selama umur itu masih ada bersama kita. Yang paling utama adalah Allah menyediakan baginya surga. Orang-orang yang masuk surga karena mereka bergegas di dalam melakukan kebaikan. Allah menyampaikan di awal surat Al-Waqi'ah, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Dan orang-orang yang berlomba-lomba, yang bersungguh-sungguh berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan. Orang yang berlomba di dalam melakukan kebaikan, mereka ini akan didekatkan. Mereka akan sampai duluan masuk ke dalam surga. Karena mereka yang sampai duluan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan mereka masuk ke dalam surganya sebelum yang lainnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat 32, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan kitab suci ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara hamba-hamba pilihan kami itu ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang sederhana di dalam beramal. Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Ikhwatan iman, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, orang yang berlomba dengan kebaikan adalah menjalankan kewajiban dan menjalankan sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, dan juga meninggalkan sebagian yang mubah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang berlomba di dalam kebaikan, mereka masuk surga tanpa hisab. Orang yang sederhana di dalam amalnya, mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Orang yang zalim terhadap diri mereka, yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, dan ashabul a'raf, orang-orang yang ditaruh di al-a'raf, mereka akan masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwatan iman, orang yang bergegas melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang bergegas melakukan kebaikan, maka dia telah menuntaskan PR untuk dirinya. Dia menyelesaikan tugas lebih dulu dari yang lain. Nabi SAW berpesan dalam salah satu sabdanya dalam Musnad Imam Ahmad, "Man arada al-hajja falyata'ajjal, fa innahu qad tadhillu ad-dhalah wa yamradu al-marid wa takunu al-haja." Barang siapa yang punya niatan untuk haji, bergegaslah dia berhaji. Karena bisa jadi kendaraannya hilang. Bisa jadi dia sakit. Bisa jadi ada keperluan-keperluan yang menghalanginya. Yang itu semua ikhwatal iman menghambat seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sadar bahwa melakukan kebaikan segera pahalanya jauh lebih utama ketimbang menunda-nunda di dalam beramal. Maka antum mengetahui, antum menyadari sebagaimana Nabi SAW sampaikan ketika beliau ditanya, Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu adalah yang terbaik. Dan sampai Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal,
thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia mengetahui keutamaannya saf pertama, mengetahui keutamanya datang ketika azan dan saf pertama, dan mereka tidak mendapat tempat kecuali mereka harus mengundi, mereka akan saling undi satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan tempat yang terbaik. Dan Nabi SAW ingatkan dalam hadis Sahih Muslim, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Adalah sebagian orang yang selalu menunda-nunda, maka Allah pun akan menunda-nunda untuk mereka. Orang yang menunda-nunda amal, maka Allah menunda-nunda untuk mengabulkan doanya. Orang yang menunda-nunda amal, menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda kebaikan yang kesempatan yang datang kepada dirinya, maka Allah menunda kebaikan-kebaikan orang untuk orang tersebut. Ikhwatan iman. Juga di antara keutamaan bergegas dengan semangat yang tinggi di dalam beramal adalah bahwa itu merespon dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian untuk sesuatu yang membuat hidup kalian menjadi baik. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka antum melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, mereka bergegas di dalam beramal. Bergegas walaupun resiko amal itu nyawanya hilang. Walaupun resiko amal membuat dia cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan para sahabatnya pada waktu peristiwa perang Badar, dan orang-orang musyrikin muncul bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mendekat kepada sesuatu kecuali aku berada di dekat dengan orang tersebut. Maka ketika orang-orang musyrikin mulai mendekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dengan mengatakan, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian semua. Sambutlah surga yang luasnya selebar langit dan bumi. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ya Rasulullah. Sangat besar surga itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, nah, iya surga itu sangat luas. Surga itu sangat besar. Kemudian orang itu mengatakan, bakhin, bakhin. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Hebat. Maka Nabi SAW pun bertanya, ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin. Kenapa engkau mengatakan luar biasa? Luar biasa. Kata sahabat ini, kata Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu, la, wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha. Tidak ada yang lain ya Rasulullah. Aku mengucapkan luar biasa dan dahsyat itu hanya karena aku berharap di dalam hatiku agar aku termasuk penghuni surga. Agar aku masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Al-Humam radhiyallahu anhu, innaka min ahliha. Kamu wahai Umar penduduk surga. Kamu bakal masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengeluarkan beberapa biji kurma yang menjadi bekalnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah. Ketika beliau memakan sebagian dan beliau serahkan sebagian itu kepada yang lainnya. Beliau lemparkan, beliau mengatakan, ya Rasulullah. Kalau hidupku masih lama untuk menghabiskan sisa kurma ini yang menundaku untuk masuk surga, sungguh itu adalah kehidupan yang lama ya Rasulullah. Saya tidak mau kurma-kurmaku ini menundaku untuk masuk surga. Ya, maksudnya kalau dia menghabiskan kurmanya baru berjihad dan baru mati syahid di jalan Allah, itu adalah proses yang lama untuk masuk surga. Beliau ingin bergegas untuk masuk surga tanpa harus menunggu sampai kurma-kurmanya habis. Beliau mengambil sebagian, beliau lemparkan sebagian yang lainnya. Beliau menceburkan dirinya di dalam medan jihad, berjuang bersama Rasulullah SAW sampai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita buka sesi soal jawab, ana tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan ana, mengingatkan antum, mengingatkan kita semuanya. Mengingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan mereka-mereka yang bergegas di dalam beramal, yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 10. Kenapa kalian tidak segera menafkahkan harta kalian di jalan Allah? Sedangkan langit dan bumi ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama di antara kalian. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berjihad sesudah Fathu Makkah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih besar derajatnya ketimbang mereka-mereka menafkahkan hartanya dan berperang setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahu husna. Dan semuanya Allah janjikan kebaikan bagi keduanya. Ikhwatan iman, ayat ini mengingatkan kepada kita, kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa di dalam beramal, sebagian sahabat masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Seperti sebagian besar muhajirin wal ansar. Sebagian sahabat masuk Islam dan berjihad setelah Fathu Makkah. Dan semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sama-sama sahabat, levelnya tidak sama yang sebelum Fathu Makkah dengan yang sesudah Fathu Makkah. Jihad mereka, nafkah mereka, perjuangan mereka tidak sama dengan dibandingkan dengan yang sesudah Fathu Makkah. Walaupun Allah menyampaikan wa kullu wa'adallahu husna. Dan dua-duanya Allah janjikan kebaikan bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Wallahu ta'ala ala wa a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Tafadhal akh Zai, Kang Zai, untuk jika ada yang mau Ya, ditanyakan. baik, Alhamdulillah, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan. Saduna pengingatnya sekaligus juga motivasinya kepada kita semua, pengingat untuk senantiasa bersemangat untuk meningkatkan bahkan mempertahankan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Walaupun dalam kondisi futur sekalipun, namun tidak drastis. Semoga tadi yang disampaikan itu menambah semangat kita, pengingat kita untuk senantiasa mempertahankan prestasi ibadah kita selama bulan Ramadan dan dapat kita amalkan di bulan Syawal dan selanjutnya. Di sini sebelum Ibu Idar Islami kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk sejak tadi di pertengahan kajian dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, qadarullah ayah saya akhir Ramadan terkena stroke sehingga sehingga sehari-hari tempat tidur di rumah saya. Apabila saya tidak puasa Syawal karena masih konsentrasi dengan Hmm. program-program terapi beliau, apakah berarti puasa Ramadan saya tidak diterima karena tidak diikuti dengan puasa Syawal? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Taufik barakallah. Puasa Syawal sunnah. Puasa Ramadan wajib. Ketika seorang muslim atau muslimah melakukan puasa wajibnya dengan baik, dengan sempurna, ya, artinya dengan baik dan sempurna itu kita menyadari bahwa seorang muslimah terkadang mereka harus memiliki hutang puasa, ya, karena datang bulan misalnya atau kondisi-kondisi yang lainnya. Apakah ketika dia melakukan puasa Ramadan itu dengan baik, walaupun terkadang memiliki hutang yang nantinya akan beliau bayar, namun karena dia tidak menunaikan puasa Syawal, menyebabkan puasa Ramadannya tidak diterima, tidak ada sangkut pautnya. Ya, tidak ada sangkut pautnya antara
puasa sunnah Syawal dengan puasa Ramadan. Artinya, itu tidak akan berdampak sedikit pun dengan puasa Ramadan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Selama Ramadan menjalankan ibadah puasa Ramadan itu dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan membayar hutang-hutang puasa ketika anti memiliki hutang-hutang puasa itu, apakah itu di Syawal maupun sesudahnya, maka dan walaupun anti tidak melaksanakan puasa Syawal, maka itu tidak mengapa dan tidak berdampak sedikit pun untuk puasa Ramadan yang anti lakukan. Barakallahu fiik. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Idar Islami dari Perancis yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga Assalamualaikum untuk si cantik kecil. Pertanyaan saya adalah mengenai umrah, Ustadz. Yang Nah, pertama, mengenai umrah, Ustadz. iya, silahkan. Yang pertama, apakah kalau kita sudah umrah satu kali, mana yang Iya. lebih baik kita umrah berkali-kali atau 2-3 kali atau mengumrahkan orang lain, Ustadz? Demikian. Di perjalanan yang sama atau bagaimana, Bu Ida? Bukan, misalnya waktu saya Di di perjalanan yang Indonesia, berbeda ya? ya Iya. benar, Ustadz. Misalnya saya umrah tahun ini, dan Ya. tahun depan misalnya, apakah lebih baik saya umrah lagi kalau ada biaya atau saya membiayai orang lain untuk pergi umrah, begitu, Ustadz. Nah, Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah benar kita tidak boleh membadalkan orang yang sudah meninggal, misalnya ibu yang semasa hidupnya sudah pernah umrah, begitu, Ustadz? Apakah memang tidak boleh? Demikian, Ustadz. Terima kasih banyak. barakallahu fiik. Nah, mengenai yang Bu Ida tanyakan, dua hal yang Ibu Ida tanyakan ini, saya minta waktu untuk menjawabnya. Artinya saya minta waktu untuk diingatkan Kang Zai supaya Kang Zai bisa japri ke Ana cari jawabannya. Tapi Baik, karena saat ini saya tidak terhadirkan untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Karena Ana melihat yang pertama, Bu Ida tanyakan terkait dengan mana yang lebih afdal, apakah melaksanakan ibadah umrah sendiri atau kita membiayai umrah untuk orang lain. Yang wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya memiliki keutamaan. Dua-duanya memiliki kemuliaan. Namun ketika Bu Ida menanyakan tentang mana yang lebih utama, Ana tidak berani menjawab kecuali setelah pasti jelas dalilnya berdasarkan Quran maupun Sunnah. Termasuk juga pertanyaan kedua yang Bu Ida tanyakan mengenai apakah benar bahwa tidak boleh seseorang itu membadalkan seseorang yang semasa hidupnya sudah menunaikan ibadah haji atau umrah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustadz. Jadi saya Afwan, barakallahu fiik. boleh japri Boleh, Bu untuk Ida boleh nanya kan? Boleh. Boleh. ya Japri ke Ana silahkan. untuk menanyakan hal itu, Ana akan mencarikan fatwa para ulama terkait akan hal ini. ya, Ya, saya boleh ambil HP Ustadz di situs ini, di Kang bimbing Zai? mengaji? ya, Boleh, silakan. Ibu Idar disampaikan pertanyaannya melalui chat box, nanti akan Ana forward ke Ustadz Ali. Begitu. Ada masalah dengan itu. Barakallahu fiik. Terima kasih Ya, banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Untuk selanjutnya, terima kasih untuk Ibu Idar atas partisipasi pertanyaannya dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Akhi Abi Yahya yang sudah raise hand juga. Silakan Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbal ya Karim. Semoga Barakallahu fiik. Apa ya? semoga Allah menerima ibadah kita dan antum semua dan Amin. keluarga Amin bimbing ya mengaji juga. Amin amin. Amin ya Ustaz, rabbal saya alamin. ingin bertanya bagaimana kita melengkapi ibadah-ibadah kita yang kurang banget, bukan kurang lagi tapi kurang banget. Mungkin dari Iya. Ramadan, dari bulan-bulan sebelumnya. Eh, karena apa di usia kita yang udah nggak tahu kapan kita nih masih hidup apa enggak gitu Ustaz. Kira-kira ada nggak Ustaz kiat-kiatnya yang Hmm. ya apa yang bisa melengkapi ibadah kita gitu Ustaz.
Itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang terbaik untuk melengkapi kekurangan ibadah kita adalah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang terbaik. Kita mau memaksimalkan seperti apapun, kita sadari bahwa kita penuh dengan kelemahan. Lagi ngaji seperti ini, antusias kita, semangat kita, begitu munculkan. Tapi ketika kajian selesai, kita sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, maka hilanglah semua antusiasme dan semua semangat ini untuk memperbaiki ibadah. Maka kesadaran kita akan kelemahan diri dan jiwa kita ini, kita tutupi dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita penuh dengan kekurangan di dalam beribadah, penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketidaksempurnaan, dan kemudian kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memaafkan kekurangan dan kesalahan kita, maka insya Allah semua masalah itu menjadi ringan. Semua masalah itu tidak menjadi masalah ketika Allah memaafkan. Dan bersyukurlah antum, bersyukurlah kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf. Maafkan aku. Cara yang terbaik untuk menutupi kekurangan ibadah yang kita lakukan, minta maaf kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Abi Yahya, ada lagi pertanyaannya? Sudah Pak. Jazakumullah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi Fiik, Abi Yahya yang sudah turut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Untuk selanjutnya sebelum Akhi Dianggra dan juga Mama Sinta, mohon ditahan dulu. Akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari seorang ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala meridhai usaha Ustadz dan kita semua. Izin bertanya, Amin ya Allah. apakah doa Allahumma ini as'aluka ridho ba'da dan seterusnya ba'da qodo juga berlaku untuk kita yang lahir jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sehingga tidak dapat hidup berjuang bersama Rasulullah. Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, bahwa permintaan Allahumma ini as'aluka ridha ba'dal qada di antara rangkaian doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam sholatnya, itu boleh antum baca, boleh kita baca di dalam setiap sholat kita. Walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena konteks yang tadi yang antum sampaikan, konteks doa itu, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada, artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah adanya ketetapan, setelah takdirmu. Jadi itu menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait doa tersebut dalam kitab Ghathatul Lahafan, bahwa ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan takdir-takdir tertentu, maka pilihannya adalah dia menolak takdir itu, dan ini adalah suatu kebatilan, kesalahan dan dosa. Dia menerima dan sabar, dan tingkatan tertingginya adalah ridha. Dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah jatuhnya ketetapan tersebut. Dan itu yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak hanya terbatas dengan apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik. Baik, demikian pertanyaan dari Ikhwan yang tadi menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Akhi Dianggra yang sudah resen. Ahsanallahu ilaikum, Oh, Ustadz. Afwan, Ukti ya. Halo, Allah barik. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan kita semua. Afwan Amin ya Ustadz, Allah. Ana izin bertanya terkait Anak sholat Ustadz. Nah, Eh, yang pertama, apakah betul atau eh, manakah yang benar ketika di dalam masjid perempuan sholat berjamaah itu yang Ana pernah dengar sebaiknya
kalau perempuan itu memenuhi soft-soft belakang dulu, eh apa ya, menjauh apa ya, sebaik mungkin sejauh mungkin dari soft laki-laki. Nah, Kemudian maju ke depan begitu. Bukan yang kan banyak Ustadz kadang-kadang kita tuh berebut perempuan ini berebut soft depan gitu Ustadz. hmm, Dan itu kadang deket sama soft laki-laki kan Ustadz. Dan yang pernah Ana dengar eh, sebaik-baiknya kalau laki-laki memang memenuhi soft depan dulu, kalau untuk perempuan memenuhi soft belakang dulu. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang ya. kedua, untuk merapatkan tumit sholat itu merapatkannya itu di ujung di ujung apa jari dari ujung jari atau di tumit belakang gitu Hmm. menempelkannya itu Ustadz. Nah, Eh, karena yang Ana pernah dengar kalau untuk merapatkan soft itu dari itu tumit belakang gitu, bukan di depan gitu. Mungkin itu dan yang terakhir Afwan yang dan yang betul itu untuk istilah kali ini bukan sholat Ustadz. Untuk istilah ya. yang betul itu sebetulnya silaturahim atau silaturahmi begitu. Ataukah sama Oh, keduanya antara silaturahim dan silaturahmi. Dan baik. juga ziarah. Syukran Ustadz, Nah, barakallahu jazakallah fiik. khair, barakallahu fikum. Wajib. Assalamualaikum. Barakallah. Nah, pertanyaan pertama tentang saf terbaik bagi wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu yang pertama, seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik safnya wanita itu yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Maka wallahu a'lam bishawab, berdasarkan hadis ini, cara mengatur soft yang benar antara laki dan wanita itu, laki-laki itu diawali dari soft yang paling depan, diisi, kemudian mundur ke belakang. Berbeda dengan softnya wanita, diisi yang paling belakang terlebih dahulu, kemudian maju ke depan. Berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut. Itu insya Allah adalah cara yang terbenar, yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW agar mendahulukan yang lebih utama ketimbang yang utama. Kemudian mengenai merapatkan soft. Untuk pertanyaan yang kedua. Merapatkan soft itu ketika merapatkan tumit atau kaki atau bagian kaki adalah memang benar. Adalah yang benar adalah meluruskan bagian tumitnya, bukan jarinya. Karena dengan merapatkan tumit, maka soft itu akan rata, lurus, dia akan sama. Beda dengan ketika menyesuaikan jari, yang terkadang sebagian orang ya dengan usianya, dengan kedewasaannya, maka dia dengan jarinya yang lebih eh, panjang misalnya, dan itu akan membuat posisi soft itu tidak rata, tidak sama. Berbeda dengan ketika disesuaikan dengan tumitnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ejaan silaturrahim atau silaturrahmi ya itu semuanya sama, artinya tidak ada yang salah dari kedua-duanya. Bahwa boleh dengan silaturrahim ya juga bisa silaturrahim ya. Artinya semuanya itu karena kalau secara tulisan bahasa Arab silah sad lam tak marbutah kemudian ar-rahim ya silatu ar-rahim ya. Nah, itu ar-rahim dari kata rahim, ya, rahim wanita, menyambung rahim. Bedanya dengan ziarah, kalau silaturahim, ketika kita berkunjung kepada seseorang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, apakah itu serahim dengan kita dari rahim ibu kita, yaitu saudara-saudara kandung kita, atau serahim dengan kita dari jalur kakek, dari jalur nenek kita, dari jalur ayah maupun ibu, ya, apakah itu sepupu kita, ya, paman kita, bibi kita, ya, sepupu kita dari ayah, sepupu kita dari ibu, maka itu disebut dengan silaturahim. Beda dengan ziarah atau berkunjung. Kalau berziarah itu atau berkunjung itu adalah ketika kita mendatangi seseorang yang tidak ada hubungan rahimnya sama sekali. Kita datang kepada orang yang berilmu, di antara guru-guru kita mendatangi teman atau sahabat yang mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekeluargaan atau rahim kita. Allahu a'lam. Itu yang disebut dengan ziarah. Barakallahu. Baik.
Demikian penjelasan dari Ustaz Zonali atas pertanyaan Ukti Dianggra. Untuk selanjutnya kepada atas nama Inel di Jakarta kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Pak Ustadz mengenai Alam. sholat. Nah, Ketika kita dalam sholat itu ketemu surat sajadah, terus kita kan ruku. Setelah kita ya, sujud. sujud, ya maaf, maksudnya kita sujud. Setelah itu kita Ya. langsung berdiri atau kita duduk dulu Pak Ustadz. Satu yang Hmm. pertama. Hmm. Terus yang kedua, apakah doa yang kita baca misalnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu boleh kita baca selain hari-hari Lailatul Qadar itu Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi di luar Assalamualaikum Lailatul warahmatullahi Qadar. Ya. wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan setelah membaca atau setelah melakukan sujud tilawah? Ya, setelah melakukan sujud tilawah, kita sebagaimana kita membaca sunnahnya yaitu sujud wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basari wa aulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu kita langsung berdiri untuk melanjutkan bacaan kita. Ya, langsung berdiri untuk melanjutkan bacaan kita. Jadi tidak perlu duduk terlebih dahulu, ya, tidak perlu duduk terlebih dahulu. Itu yang benar ketika melaksanakan sujud tilawah, ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Apa? Itu Pak Ustaz doa yang Tentang Oh, Allahumma Allahumma innaka innaka tuhibbul afuwun. afwa. Iya, Apakah itu boleh dibaca walaupun bukan di Lailatul Qadar begitu? Ya, iya betul boleh. Pak Ustaz. Tidak Oh, mengapa. boleh. Karena meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan mengajarkan tentang doa spesifik yang hanya dibaca pada malam itu saja. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hal yang terbaik yang diminta kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Namun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan seperti yang kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam Lailatul Qadar, itu adalah doa yang boleh dan bisa kita panjatkan setiap saat, setiap waktu. Karena kesalahan yang kita lakukan, di mana dengan kesalahan itu menuntut harus adanya permohonan maaf dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dibatasi pada malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan saja. Kita melakukan kesalahan setiap saat, setiap waktu karena ada ilahnya, ada alasannya, yaitu kesalahan yang sering kita lakukan, maka hukum itu berlaku di situ bahwa seseorang itu meminta maaf ketika dia berbuat salah. Maka itu adalah sesuatu yang layak kita panjatkan, kita mohonkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan waktu, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. baik. Alhamdulillah demikian jawaban Ustaz Ali untuk pertanyaan-pertanyaan dari Ukti Inel di Jakarta. Berikutnya kami persilakan kepada Mama Sinta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah pada malam hari ini mendapat ridho Allah dan selalu dalam Amin. keberkahan. Allahumma amin. Pertanyaan Amin. Ana masih punya anak remaja nih Ustadz. Iya. Mungkin temanya agak jauh ya, apa tidak sesuai gitu maksudnya dengan Ramadan. Hmm. Ini mungkin pertanyaannya beda ini. Jadi pertanyaan saya Silakan. adalah, saya masih punya anak remaja nih Ustadz. Mm-mm. Akhwat, akhwat Ustadz. Iya, iya. Alhamdulillah anak ini dari SD ya. Sekarang nih udah remaja SMA, mau nutup aurat. Istilahnya dia udah berhijab, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya adalah gimana sikap saya sebagai orang tua? Ini kebetulan anak yang paling kecil ya. Mm-mm. Sikap saya sebagai ibu dalam menghadapi pergaulan sekarang nih, Ustaz. Misalnya ada Iya, dunia TikTok, ada dunia pacaran, ada dunia apa ya Ustadz ya, selfie, terus dunia ulang tahun juga mulai ada nih.
Saya Hmm. tuh jadi deg-degan terus nih jantung saya gitu, was-was. Oh, Karena Ustaz, waktu maaf. SD juga saya sudah masukin sekolah Islam, Ustadz. Udah alhamdulillah ya. Terus sekarang ini memang saya masukin SMA yang memang umum sih. Saya pikir ya Hmm. sudah kuat lah gitu iman Islamnya gitu. Ternyata Hmm. lingkungannya lumayan menyeramkan juga gitu. Ya Allah. Pertanyaan saya itu Ustadz, bagaimana sikap kita nih sebagai ibu? Saya sudah misalnya memberitahukan dengan halus, baik, terus dengan doa, terus saya baca juga gitu setiap kejadian itu doa yang ini ya Ustadz ya, huruf ta'ayun gitu. Hmm. Ya, Insya Allah juga sudah gitu. Memang sih anaknya lemah lembut sih, Insya Allah Alhamdulillah gitu. Masih mau menerima Masya Allah. nasihat gitu. Masya Jadi Allah. sikap, ya Yang sikap ingin kita Ana gimana tanyakan, Ustadz? Ana ingin Sikap tanyakan, Iya, sikap Ana ingin saya nih tanyakan sebagai sebelum. sikap sebagai ibu Ustadz, sikap Baik, dan doanya Ustadz, baik. apa doanya? Ana bertanya dulu sebelum Ana menjawab. Apa pertimbangan anti ketika memasukkan anak itu ke sekolah umum? Nah, tadinya itu kan memang ada 5 suara dalam keluarga nih, Ustaz. Ya, Cuma saya kalah ini. Ternyata yang menang empat dalam keluarga gitu ya. Udahlah, saya ngalah aja gitu. oh, Tapi 5 suara alhamdulillah itu anaknya artinya kakak masih, adik, orang tua, atau siapa? alhamdulillah anaknya masih pakai hijab, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi begini, wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bukan Kalau untuk anti misalnya saja. maaf Ustaz saya potong, kalau masuk di sekolah umum tuh, saya insya Allah ngincernya sih kedokteran, Ustaz. Oh, nah, karena mengharapkan anak itu sekolah di kedokteran begitu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka itu bukan cuma sekedar berhenti pada memberi nama yang baik, mengakikahi anaknya, kemudian juga mendoakannya. Tidak terhenti dengan hal itu. Namun tanggung jawab itu akan berkelanjutan terus sampai nantinya anak itu menikah. Ya, sampai sang anak, seorang wanita muslimah di sini, menikah dia dengan keadaan sebagai seorang wanita yang terjaga kehormatan dan harga dirinya. Dan ketika orang tua itu bisa mendidik anaknya untuk menjaga agar anak seorang muslimah ini, seorang wanita muslimah itu menjaga sholat 5 waktunya, bisa menjalankan puasa Ramadannya dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, dan dia dididik untuk bisa taat kepada suaminya, maka ibu akan memiliki potensi seorang anak yang nantinya berpotensi untuk masuk surga dari seluruh pintu surga yang dia kehendaki. Maka itu menjadi visi besar, menjadi misi besar setiap orang tua. Bagaimana mendidik anak-anaknya untuk tetap menjaga sholat, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu tadi terkait bagaimana kita menghadapi zaman di mana sekarang ini TikTok dan lain sebagainya, itu yang harus menjadi salah satu konsen perhatian bagi setiap orang tua. Bahwa hal-hal itu ya seperti yang muncul di TikTok, sebagian orang kemudian mereka apa istilahnya velocity ya istilahnya velocityan dan yang semisalnya kemudian dia melakukan itu di media sosial di samping itu menyerupai tradisi dan kebudayaan orang-orang kafir sikap-sikap jahil sikap-sikap menunjukkan ketidakhormatan dan tidak memiliki harga diri ya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki kepribadian yang baik yang benar yang terhormat di samping itu juga bahwa itu semuanya menunjukkan bagaimana seorang laki-laki, apalagi itu dilakukan oleh seorang wanita, ya, yang dia menunjukkan dengan centilnya, dengan lenggak-lenggoknya, dengan manjanya di media sosial seperti itu ditonton oleh banyak orang, itu menunjukkan bahwa dia tidak menjaga kehormatan dirinya sebagai muslimah. Dia tidak menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslimah. Yang harusnya muslim dan muslimah memiliki keanggunan, ya terutama seorang muslimah menjaga kehormatan dirinya, memiliki keanggunan bahwa dia tidak akan gampang menampilkan kecantikan dirinya, menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya, menampilkan keindahan yang telah Allah berikan kepadanya, kecuali kepada orang-orang yang Allah halalkan kepada mereka. Nah, tanggung jawab orang tua diantaranya adalah bagaimana menjaga anak itu agar tetap menjaga kehormatan dirinya. Termasuk juga dalam konteks ini adalah
dengan memilihkan teman yang terbaik. Karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaklah dia memperhatikan, ya, siapa dia berteman. Karena pengaruh teman ini sangat kuat. Jadi orang yang sangat baik akan bisa sangat tergoda ketika dia salah memiliki sahabat dan teman. Ya, bisa salah jalan hanya karena sahabat dan teman. Itu saya bicara sangat baik ini tidak terhenti kepada sosok yang awam. Bahkan orang seberilmu sekalipun, sekuat apapun ilmunya, dia akan tertarik dan akan terdorong untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini dialami oleh banyak orang. Ya, Anda banyak membaca sirah atau perjalanan kisah-kisah orang-orang berilmu yang luar biasa. Namun ketika dia hijrah ke negara-negara barat, ya, dan kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat itu, berubah beragam hal dari orientasi yang ada pada dirinya sampai mempengaruhi sikap-sikapnya dan pendapat-pendapatnya. Ya, ketegaran dan keteguhannya di atas Al-Quran dan Sunnah mulai mengendur, pudar, hanya karena dia tidak bisa menunjukkan sikap yang semestinya sebagai seorang Muslim yang hidup di negeri yang tidak menghidupkan nilai-nilai Islam. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi Anda tanyakan, apa pertimbangannya untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah umum? Itu sebetulnya bukan bicara kalah suara atau menang suara. Hal-hal yang seperti ini adalah bukanlah sesuatu yang negotiable, ya, untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Oh, ini bisa diperdebatkan, bisa divotingkan. Ini sesuatu yang mutlak, keniscayaan yang harus, bahwa orang tua harus mencari lingkungan yang terbaik untuk anak-anak mereka supaya anak-anak itu tetap terjaga keislaman dan keimanan mereka. Maka ukhti fillah yang bertanya, apa yang bisa dilakukan di samping melakukan berdoa dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau anti menyadari bahwa itu adalah sebuah pilihan yang salah, maka pindahkan. Ya, jika itu memungkinkan, pindahkan. Ya, jika itu memungkinkan. Sebelum terlambat segala sesuatunya. Maka pilihan ini akan menjadi sebuah langkah yang lebih baik. Bahwa hal-hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang dinegosiasikan. Karena bagaimana menegosiasikan ketika kemunkaran itu di-vote lebih banyak, ya, dipilih lebih banyak suara ketimbang kebenaran. Ya, ini bukanlah suatu cara yang dipilih, bahwa ketika seseorang itu berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikanlah mana yang diperselisihkan itu, mana yang lebih benar menurut Allah dan Rasulnya. Mana yang lebih mendekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan menurut mana suara terbanyak yang menjadi sebuah pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang Anti lakukan dengan menjaga Putri Anti untuk tetap belajar agama dengan baik, menjaga kesantunannya, menjaga dia berhijabnya, itu adalah langkah yang sudah benar. Dan tambahkan itu dengan cara menjaga lingkungan dan teman-teman dekatnya. Jangan biarkan dia melakukan aktivitas-aktivitas di luar bersama teman-temannya tanpa pantauan dari Anti. Kalau memang ada hal-hal yang kerja kelompok dan yang semisalnya di luar, arahkan bahwa pertemuan itu, kerja kelompok itu selalu di rumah Anti saja dengan teman-temannya, walaupun Anti harus berkorban, menyediakan makan, menyediakan snack, menyediakan ini dan itu. Tapi itu akan jauh lebih terhormat bagi Putri Anti, sehingga Anti nantinya bisa mengetahui dengan siapa dia berteman, bagaimana karakter teman-temannya, bagaimana gaya bicara mereka, bagaimana kosakata di antara mereka, bagaimana gaya karakter pergaulan mereka. Anti bisa membaca dari teman-teman yang duduk bersama Putri Anti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. Jazakallah khair Wa Ustaz dan jazakillahi tim Baik, Bu host Jazakallah. Sukraman. Ya, afwan wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah pertanyaan dari Umu Sinta tersebut merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kajian pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz menyampaikan apa namanya konklusi ataupun juga nasihat-nasihat sebelum ditutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Dan ikhwas sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa Ramadan telah berakhir.
Dan kita tidak pernah tahu apakah kita akan ketemu Ramadan akan datang atau tidak. Namun kita harus menyadari bahwa berakhirnya Ramadan bukan berakhirnya peluang kita untuk beramal. Bahwa semangat beramal harus terus terisi dan terus terpenuhi di dalam diri dan jiwa setiap masing-masing kita. Selama kita menyadari bahwa di saat itulah Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk beramal. Ketika antum memegang dada, jantung kita masih berdetak, nafas kita masih berhembus, maka itu jadikan sebagai sebuah peluang. Ini kesempatan untuk beramal. Lakukanlah itu sebelum terjadi beragam fitnah yang mengobrak-abrik akidah seseorang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi SAW yang telah kita sampaikan pada kajian ini. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Oh, barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah untuk selanjutnya Senin pekan depan bagaimana Ustaz? Apakah masuk ke Sirah Nabi atau Kita ada masuk lanjut ke sirah Nabi kita Muhammad SAW. baik, Afan, baik. kalau satu lagi boleh nggak, host? Oh iya silakan, Mangga Ummu Amar. Ini Ustadz, insya Allah tahun ini kan Haji Akbar ya Ustadz ya? Oke. Ya itu dalilnya apa ya Ustadz Haji Akbar itu? Orang tua saya Alhamdulillah rahimahullah itu berapa tahun yang lalu Haji Akbar. Nah sekarang ini kan Haji Akbar. Saya lupa itu dalilnya itu apa Ustadz dan keistimewaannya. Afwan Ustadz. Nah, tentang masalah penyebutan Mau Al-Hajjul pencerahannya. Akbar, ya, terkait dengan penyebutan Al-Hajjul Akbar ini memang ada beberapa persepsi atau penafsiran dari sebagian ulama terkait dengan pengertian Al-Hajjul Akbar. Di antaranya adalah yang menyebutkan bahwa wukufnya itu pada hari Jumat. Ya, Hajjul Akbar itu adalah ketika haji itu dilakukan dengan wukufnya jatuh pada hari Jumat. Ini pendapat yang populer di sebagian ulama. Ya, pendapat yang populer sebagian ulama adalah mengatakan seperti itu. Namun juga ada sebagian yang lain mengatakan bahwa setiap haji itu adalah haji akbar. Ya, setiap haji itu adalah haji akbar. Karena kenapa disebutkan setiap haji itu adalah haji akbar? Karena memang haji itu adalah suatu ibadah besar yang dilakukan oleh seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa penafsiran oleh para ulama ya sebagaimana kalau tadi Ummu Amar tanyakan terkait dengan dalilnya yaitu di surat At-Taubah ayat 3 ya, surat At-Taubah ayat 3. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar ya. Ya, dan ini dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini sebagaimana Anda bacakan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan pengertian Al-Hajjul Akbar di sini. Sebentar, Yauman Nahar. Nah, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Yaumul Hajjil Akbar pada hari Haji Akbar itu beliau mengatakan wa huwa yaumun nahar alladhi huwa afdalu ayyamil manasiki wa adharuha wa aktsaruha jam'an. Bahwa Haji Akbar itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah. Yang disebut dengan Haji Akbar itu adalah hari tanggal ke-10 Zulhijjah. Karena di dalam rangkaian ibadah haji, tanggal 10 adalah tanggal hari yang terbaik selama musim-musim haji tersebut, yang paling nampak segala syiar-syiarnya, dan di mana kaum muslimin semuanya menunjukkan perkumpulan yang sangat besar pada hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengertian Haji Akbar yang kadang seringkali sebagian orang memiliki beberapa persepsi tentang hal ini. Namun yang rajih sebagaimana yang Ana sampaikan bahwa tidak ada sebagian orang berasumsi ketika wukufnya itu pada hari Jumat, namun pendapat populer ini bukanlah tidak memiliki hujah yang spesifik akan hal ini, tapi yang lebih tepat adalah yang disebut Al-Hajjul Akbar oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 3 adalah Yaumun Nahar, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya setiap musim haji di situ ada Hajjul Akbar. Ya, setiap musim haji selalu ada Hajjul Akbar. Haji yang terdekat yaitu tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, demikian penjelasan dari Ustazuna Ali kepada Umu Sinta yang tadi terakhir bertanya, jemaah sekalian. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian Ya, kita pada malam syukuran. hari ini Syukuran berakhir Ustaz. pada Paham. berakhir pada pukul 22 lebih 13 waktu Indonesia Barat. Masya Allah. Masya Dan Allah. insya Allah sebelum ditutup kami ingin informasikan kembali kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini ataupun juga jamaah yang tadi di awal-awal kajian tidak sempat hadir. Kami ingin informasikan untuk kajian hari besok, hari Selasa, di hari ke 16 iya ke hari 16 Syawal 1446 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 15 April 2025. Insya Allah kajian bersama Al Ustadz Faisal Mistah Hafizahul Ta'ala yang akan membahas tentang zikir dan doa dari syarah kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pukul 20 waktu Indonesia Barat, 20.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, Alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini kita akan tutup dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali atas kehadirannya pada malam hari ini dan ilmunya pula dan juga alhamdulillah atas pengorbanannya menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita semua di malam hari ini. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustadz dan juga seluruh keluarga Ustadz pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Dengan demikian Fikum. atas nama kru bekerja yang eh, bertugas pada malam hari ini, kru Bumiku Mengaji ataupun juga panitia Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustadz dan juga kehadiran jamaah pada malam hari ini atas partisipasi, kemudian juga interaksi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita buka saja doa dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat kepada semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Waalaikumsalam. fikum. Jazakumullah khair wa fikum barakallahu. Amin Assalamualaikum wa warahmatullahi jazakallahu khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.